Korelasi dan regresi. Pengertian, analisis, macam-macam dan karakteristik korelasi dan regresi. Apa sih yang dimaksud dengan korelasi dan regresi? Mari kita bahas. Nah, pengertian korelasi dan regresi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada kelompok teknik dalam statistik, bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis, karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya, variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi, sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam perhitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Nah, istilah regresi itu pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1889. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi, sedangkan orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Kendati demikian, ia mengamati bahwa adanya kecenderungan tinggi anak, kecenderungan bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Untuk mencari persamaan, garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan atau rumus sehingga nilai konstanta A dan nilai koefiensi regresi B dapat dicari dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, sigma Y dikali sigma X2 dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X2 dikurang sigma X2, atau sigma Y per N dikurang B dalam kurung sigma X per N, atau juga dengan cara N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X2 dikurang sigma X2. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependen variabel atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Macam-macam korelasi dan regresi. Yang pertama adalah korelasi positif, yang kedua korelasi negatif, yang ketiga korelasi sederhana atau simple correlation, yang keempat korelasi multiple atau multiple correlation, yang kelima korelasi sempurna atau perfect correlation, yang keenam korelasi tidak sempurna atau imperfect correlation, dan yang terakhir korelasi yang mustahil atau non-C correlation. Macam-macam regresi adapun sebagai berikut. Yang pertama, regresi linear sederhana, yang kedua regresi linear berganda, yang ketiga regresi non-linear, yang keempat regresi dummy, yang terakhir yaitu regresi logistik. D. Karakteristik korelasi dan regresi. Korelasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. Yang kedua, kisaran korelasi atau kisaran range korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. 3.
Korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna atau membentuk garis lurus positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. 4. Korelasi sama dengan minus 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna atau membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka nilai Y turun dan berlaku sebaliknya. Karakteristik regresi. Regresi memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama, model regresi. Dikatakan layak jika angka signifikasi pada ANOVA sebesar kurang lebih 0,05. Tidak boleh terjadi multikolinieritas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linear berganda dengan variabel bebas lebih dari 1. 3. Keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan mode R2. Sebagai besar nilai tersebut, maka model semakin lebih baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Jika R2 mempunyai karakteristik diantaranya, yang pertama selalu positif, yang kedua nilai R maksimal sebesar 1. Jika nilai R sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Maksudnya, seluruh variasi dalam variabel Y dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya, jika R2 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linear antara X dan Y. 4. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas X dan variabel tergantung, yaitu Y. 5. Data harus berdistribusi normal. 6. Data berskala interval atau rasio. Dan 7. Kedua variabel bersifat dependen, artinya suatu variabel merupakan variabel bebas, disebut juga sebagai variabel predictor, sedangkan variabel lainnya, variabel tergantung, disebut juga sebagai variabel response. Nah, kesimpulan, jadi korelasi dan regresi tadi adalah suatu metode penting dalam statistik pendidikan yang membantu memahami hubungan antar variabel. Korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel dengan regresi memungkinkan prediksi terhadap suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti, serta model faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Namun tetap perlu mempertimbangkan faktor eksternal lainnya agar lebih akurat.